Selamat datang kembali di studio. Apa-apaan ini kayak gini terus kalah terus. Marah ini gua udah. Wis. Gua kemarin baca komen, apanya nggak apa-apa bang? Iya sekarang gue juga beneran marah karena gue bilang kemarin kita sempat ngomong, ya udahlah terakhir kali kita kalah cuma boleh di lawan City. Setelah itu udah harus menang sapu bersih sampai akhir. Iya. Malah tersapu bersih. kok doyan kalahnya sih. Iya, kok dibablasin ngasih poinnya. Ya, kita bahas apa nih hari ini? Langsung yuk. Ya, selamat datang kembali di Studio Bola teman-teman. Kembali dengan semua kekalahan yang telah kita terima dalam 3 match terakhir, ya atau 5 match terakhir tanpa gol. Oh my god. Overall 7. Yang faktanya Chelsea itu terakhir kali kalah 5 low streak 5 kali tanpa mencetak gol. Itu di tahun 1912. Yang notabene itu berbarengan dengan tenggelamnya kapal Titanic. Gila. Apakah akan ada kapal besar lain yang tenggelam? Gila ini. Kita nggak tahu. Makna sublimasinya parah. Nah, bisa jadi karena ini juga ya kan di Selat Hormuz. Jangan mentang-mentang lagi ada kapal-kapal yang terancam tenggelam. Itu dia. Chelsea-nya ikut tenggelam di degradasi di standings ya. Tapi sebelumnya gue juga mau ngucapin turut berbela-sungkawa buat atas Leicester yang turun ke kasta ketiga Liga Inggris. Yang dimana 10 tahun lalu dia adalah juara Liga Inggris. 10 tahun yang lalu harusnya perayaan tahun ini 10 tahun untuk piala umurnya. Tapi malah semalam ya kalau nggak salah. Semalam mereka lawan Hull City yang akhirnya memastikan terdegradasi dari Championship. Kalau kita flashback sedikit, itu momen yang paling nggak bisa lupa ya itu kita udah 0-2 kalah sama Spurs kita balikin 2 sama dengan Hazard dengan R2 kotak. Kotak R2-nya gitu loh. Leicester yang juara, kita yang senang pada saat itu ya. Yoi. Karena kan ada paman juga, ada paman di sana. Oh iya. Ya kan, itulah pokoknya ya. Tapi balik lagi kita bakal tetap fokus teman-teman. Kita bakal tetap fokus ke protes-protes kita, ke kesalahan-kesalahan kita. Ini harus disebarkan. Satukan suara ya, guys. Satukan suara. Karena bentar lagi kita bisa nyampein suara itu langsung teman-teman ya. Dan gue mau ngingetin lagi ya. Kita bakal bisa nyampein suara itu langsung di GBK di bulan Agustus nanti. Jadi lu siapin nih memorandum mosi tidak percaya. Enggak jadi ngomong. Kita turunkan rezim ya kan. Mirip sih, cuma beda di Bluko aja kali ini. Pokoknya lo harus siapin semuanya. Lo kita satuin suara di video ini teman-teman ya. Oke, kita langsung aja mulai tanpa berlama-lama lagi. Masuk ke Studio Bola habis intro. Kaos membership keren banget sumpah. Keren. Jadi jangan lupa tanggal 1 Mei daftar member di Chelsea Indo buat ngamanin juga slot tiket lu nonton Chelsea di GBK. Itu dia. Gitu. Jadi jalurnya semua sama. Lalu kalau mau beli ribet di Chelsea Indo harus member dulu lah. Coba lu beli ke Milan sama syaratnya. Iya. Sama syaratnya, serius. Tapi kalau misalkan di umum juga harganya lebih mahal. Di umum lebih mahal pastinya. Bisa nanti ada harga yang lebih kompetitif guys kalau beli Betul. kita. Bukan berarti kalau beli kita udah harganya murah dapat. Betul. Satu, lu dapat item dari membership karena lu membership juga. 2, lu udah pasti dapat harga tiket lebih murah. Ya. 3, lu nggak bakal nyasar ke Tribun Milan. Itu dia. Dan ada lagi bonusnya, dapat foto Pekaryo. Gue sih rencananya mau bikin banner kita mau bikin banner banyak tulisannya Blue Out. Seperti kawan-kawan kita yang Di menyuarakan London. Di London yang baru langsung ke inti nih. Langsung ke inti. Jadi kita nggak kalah sama teman-teman Blues Army ya, di London sana. Nggak kalah sama teman-teman Shed End, kita nanti nggak bakal kalah juga. The Blues Mania? Enggak dong. Oh, enggak ya? Enggak dong. Kawan The Blues? Sahabat singa. Enggak dong. Kita juga bakal menyampaikan di sini, kita punya kesempatan buat nyampein, tapi ini kalian diem-diem dulu ya. Semoga yang orang dari London, semoga George sama Sam nggak ngerti bahasa Indonesia. Ketahuan dong. Kan gue nanti rahasia tuh. George, sorry, cuma lu juga gue tahu lu kesel juga sama owner lo yang sekarang. Ini kemarin berarti di match lawan MU. Sebelum lawan MU. Bukannya pas.
maksud protes ini diselenggarakan di saat sebelum lawan MU. Sebelum match sampai ke match kan. Sampai itu kan di mereka match. long march kan, Bener, long march ke bener. stadion kan. Iya. Sampai ada beberapa poin di sini adalah Ada beberapa satu supporter yang bawa poin-poin yang Iya, menurut kita itu pointer-pointernya. ini lumayan relate nih. Betul. Yang ternyata teman-teman, keresahan kita dan keresahan mereka di sana itu sama, itu mereka rasain juga. Ya apalagi ya pasti keresahan mereka lebih ya karena mereka mungkin pemegang season tiket. Bener. Yang udah keluar duit secara langsung. Kalau kita mungkin keluar duit di sini kan buat merchandise. Kalau mereka kan merchandise juga iya, tiket juga iya. Buat Ini ada beli. beberapa poin adalah di sini yang dicatat ini ada 1 2 3 4 5 6. Kita akan coba meriak ya teman-teman ya. 6 Kalau poin. nanti sama kalian tiba-tiba iya banget tuh. Nah, lu tulis tuh bakalan gimana? Tuh, di sini ada yang namanya tim Destroy. Destroy fix. Destroy. Peringkat 7 anjir. Peringkat 7. Gimana Parah. destroy? Ini tim Destroyed udah jelas pasti. Dan ternyata tim Destroyed ini atau tim yang akhirnya terganggu ini, kalau gue nggak salah ada satu juga selembaran ini yang nggak cuma berisikan unek-unek fans terhadap Chelsea atau terhadap yang ditujukan kepada Bluco, yang itu bukan cuma tentang Chelsea, melainkan Strasbourg-nya pun Ya, ikutan protes di hari itu. Jadi emang Bluco udah meresahkan itu. benar. Dan bahkan mungkin ya kita juga ngerasain bahwasanya ya ini masih berhubungan dengan apa ya bisa dibilang poin terakhir kalau kalian baca ini kan bakal ditunjukin ya di layar ya. Iya pasti. Poin terakhir yang promises broken. Hmm. Yang banyak banget janji-janji Chelsea yang janji-janji Bluco yang menjamin lah dalam tanda kutip menjamin keberlangsungan klub ini sebagai janji. keberlangsungan klub ini sebagai Heeh. the King of London at least. Iya. Ya kan? Gitu. Menurut lu gimana, Wan? Kalau sampai di titik tim Destroyed ini apakah emang udah sehancur itu? Ini jadi kan apa? Bisa dibilang aliansi ya dari fans Chelsea dengan fans tim racing. Kenapa tim racing? Kan nama Strasbourg RC. Oh Strasbourg. iya, Jadi bukan sebenarnya Racing mereka ini Santander lebih- kan? Mereka lebih aneh sebenarnya. Nah, Mereka tim bola apa tim balap sebenarnya? oke. RCS ya, Racing Star. Ini sneak peek karena kita mau ada sesuatu guys tentang balap-balap. Sebentar, sabar ya. Oke, lanjut. Kita bahas yang pertama dulu nih. Tim Destroy itu gak usah kita ejawantakan lagi ya. Iya. Terlihat dari gestur pemainnya pun semakin tidak mempercayai sang nakoda. Betul. Sampai di titik nakodanya pun sebenarnya sadar. Iya. Ada pemain yang tidak kalau bahkan menurut gue agak kecewa ketika dengar mungkin pemain ini bahkan tidak baik Oke. untuk ada di sini. Aduh, Tidak baik untuk klub ini. sampai digituin tuh ya? Iya, itu di doorstop. Oke. Doorstopnya Chelsea TV after match lawan Brighton. Hmm. Yang di situ senior bilang ada 3 atau 4 pemain yang bakal tetap gue defend karena mereka tetap deserve to be defend. Dan tapi ada juga 3-4 pemain yang not good for Chelsea. Not good for Chelsea apakah dari permainan? Iya, atau Apakah dari emang ya attitude? Nah itu dia kan jadi pertanyaan. Tapi kalau pelatih udah sampai ngomong kayak gitu udah kelihatan seberapa Wah, hancurnya gila sih. tim ini. Iya. Gitu loh. Kalau misalkan kehancuran di posisi permainan yang misalkan kayak wing kanan kita kurang oke, wing kiri kurang oke, depan belakang kurang oke, itu masih wajar ya. Cuman ini menurut gua kerusakannya tuh udah sampai di titik yang paling fundamental gitu. Gimana trust di antara pemain dengan pelatih, di situ ada friksi lah ibaratnya gitu ya. Ya. Walaupun ini memang lagi-lagi media atau PR-nya Chelsea ini lumayan berhasil dalam membalut berita ini sampai nggak terlalu blow up. Cuman kita kan tidak bodoh. Betul. Kita bisa melihat dari banyak sisi lah. Kalau misalkan emang nih ruang ganti Chelsea lagi nggak baik-baik aja nih, ya. gitu. Jadi udah pasti ini Destroy-nya udah bukan lagi di permukaan, is not surface but in a core. Udah to the bone kalau kata Tuh, pemungkas. Bon, iya. Let me fall. Nggak usah nyanyi. Udah nggak waktu nyanyi. Ini serius teman-teman ya. Jadi gitulah. Pokoknya ya sebenarnya ya, keresahan kita dan di London sama. Bahkan mereka ya kalau ibaratnya gini. Kalau ada satu anak lu yang benci sama lu, itu mungkin ada kesalahan di anaknya. Oke. Tapi ini dua-duanya anak lu benci sama lu. Iya. Nah, dari situ udah ketahuan lah.
Ya nggak? Penyakitnya ada di mana? Cuman kalau menurut gue ini keretakan ini masih sifatnya masih profesional ya, masih dalam bidang pekerjaan gitu. Cuma kalau misalkan personal, gue rasa sih nggak ada masalah. Yang dimasukkan di sini adalah bagaimana Rose Senior ini menerapkan taktiknya ke anak-anak, ke para player, yang dimana bisa dibilang nggak maksimal nih nerapinnya, atau memang ada sedikit ya Justru permainan kayak justru menurut gua, kayaknya sengaja deh ini. nah gitu. itu justru menurut gua kalau gua bilang profesional doang, personal gak masalah, justru kalau lo ada masalah personal, profesional lo bisa diserang. Ya itu makanya Nah. contohnya itu ya kemarin kayak waktu lawan Brighton ketika Chelsea counter attack, Pedro Neto itu malah track back ke belakang, di sisi lain situ ada Cucurella, bukan langsung di lob up gitu, tapi malah dibalik ke belakang. Ini lu kayak niat nggak sih ini mau bikin gol gitu loh menurut gua. Dan itu nggak sekali 2 kali. Waktu match sebelumnya lawan MU juga banyak ya, kita nyerang mulu, oke. Di situ nggak kentara. Cuma ada match sebelum lawan MU, lawan City dan lawan Newcastle. Gua liat banget tuh lawan Newcastle. Itu Joao Pedro, gua ngeliat kayak nggak 100% gitu nyerangnya. Itu dari situ sih gue nyiumnya, dan puncaknya kemarin semalam lawan Brighton itu Neto aneh sih, janggal menurut gue. Iya sih. Kalau semalam sih udah kelihatan udah gak ada yang mau jar bola sih. Itu Gol terakhirnya gimana, ingat gak? Dari kiper ke samping. Siapa sih yang nempel tuh? Si Fofana kan? Iya. Apakah terlihat niat nempelnya? Iya. Itu bola Fofana loh. Fofana harusnya dapat loh itu. Iya. Apalagi lawannya kan pemain muda. Betul. Alias Danny Welbeck. Iya. Nah itu, ya Tuhanku. 2 kata lucu. Welbeck see you. Selebrasinya sih. Oke, Welbeck sih juga lucu. Cuma udah kondisi tim kayak gini sih udah wah kacau sih, wadidau. Tapi ini juga apa ya? Jatuhnya tuh kehancuran ini tuh bukan cuma apa ya? Bukan nggak dirasain atau ya intinya nggak nyampe ke board. Karena kalau lu pernah ingat, kalau lu pernah tahu, itu ada statement di mana Ekbali bilang tim kayak Brighton jauh lebih profitable, yang stabil di papan tengah. Ini kayak ngerti gak lu, by design. Wah, arahnya nggak suka nih gua. Oke, terus? Iya kan? Iya. Jatuhnya kayak by design, dan itu pun dirasain sama teman-teman di London gitu ya, sama fans Chelsea yang ada di London, yang sampai ada poin di mana ya sporting director determine to turn us into Brighton. Entah itu gara-gara ngambil pemainnya Brighton mulu, atau ya itu statement tadi yang dimana Ekbali apa ya, merasa bahwasanya ya tim kayak Brighton jauh lebih profitable, stay di papan tengah, jual pemain di harga bagus, pemain yang bisa digoreng, that's it. Nggak ada pride of London di situ. Oke. Gitu. Menurut lu mungkin nggak Wan arahnya ke sana Wan? Kalau gue melihatnya begini, turn into Brighton itu lebih ke gambaran besar adalah kita dibikin mediocre. Iya. Gitu. Iya, Kalau lu bilang kita lebih Brighton lebih profitable, cuman pemain Brighton yang zaman dulu ya, setelah dia keluar dari Brighton, mostly itu pada juara semua. Betul. Ya, cuman Ben White yang belum nih. Itu juga terancam gagal kan. Sanchez juara ya kan, CWC, Conference, McAllister juara. Ya, terus Cucurella juara. Yang Yang ke Chelsea juara semua ada intinya gitu. Nah, gitu kan. Yang kemana sih yang gak juara? Ben White. Yang ke Arsenal. Artinya juara 2 untuk. Brighton itu ketika waktu dipegang sama Potter itu memang bener asuhannya. Meskipun dia dipimpin sama pemimpin yang bisa dibilang dari Amerika yang setipe lah sama timnya Ekbali dan Todd Boehly. Nah, jadi gambarannya adalah kita tuh dibikin mediocre yuk. Iya, jadi yang kayak gue bilang tadi ini by design, ngerti gak sih lu? Iya, dan gue suka sama salah satu spanduk supporter, ada yang nulis nih kayak gini. Di tulisan di bawahnya itu. Dia ngomongnya by quality not potential. Ya, by quality not potential, betul. Ya kan? By quality not potential. Karena kita selama ini belinya yang menurut mereka wah potensial nih, masih muda.
Tapi nggak ada kualitasnya nih, mohon maaf nih ya. Belum terbukti secara apa-apa gitu. Kita balikin deh ke zaman Abramovich. Yang dibeli tuh semuanya ya berkualitas gitu. Ya. Even kayak Kezman pun waktu di PSV golin mulu. Betul. Ya, terus Shevchenko jadi ditanya. Betul. Terus ada lagi Michael Ballack. Ya. Datang. Ashley Cole abis invisible loh. Ya. Mau loh dia ke Chelsea. Ya. Sekarang belinya Sugo, Jackson, sama yang namanya tuh susah kita sebut. Ogochukwu, Chukwuemeka. Bukan berarti mereka jelek ya, cuma Mudryk. belum terbukti. Ya. Belum terbukti. Ada juga gitu. yang kasarnya kayak one season wonder gitu kan. Liam Delap pun juga baru bikin 1 gol. Dari 21 pertandingan. Nah, lu bayangin Liam Delap setara gol dengan Acempong dan Malo Gusto. Even Malo Gusto udah 2. Gue lebih percaya Malo Gusto finishing daripada Delap. Gue lebih percaya Gustaf daripada Delap. Kalau STVO kan baru bikin 2 gol karena dia banyak cederanya nih. Betul. Ya kan? Belum ketemu ritme latihan yang oke-nya supaya dia bugar terus. Kakinya cemen lah ini gitu. Liam Delap musim lalu aja bikin 12 gol di Ipswich. Betul. Kok di sini 1 gol? 11-nya mana kalau boleh tahu? Striker gitu. kah itu? Delap, inget kamu ngomong apa di awal musim? Iya. Nomor 9 cuma mitos, ternyata terjadi. Lu ketulah. Bacot. Makanya jangan 99 coba. Iya, coba 19 deh. Costa. Yoi. Iya, walaupun bukan top scorer bukan Golden Boot lah. Iya. Soal kena Golden Boot nggak sih Costa? Enggak kan? Enggak. Cuma at least ada di 3 besar Golden Boot. Iya, ada di title Golden Boot ada. 20 plus lah dia ngegolin tuh. Gitu loh. Ini 20 minus. Lu striker. Badan lu gede. Ya, enggak tahu deh, bingung deh gua. Makanya gua bilang aduh mengecewakan sekali. Tapi kenapa sih maksud gua at that time gitu kan kita punya scout yang di zaman Abramovich ya kita ngomongnya. Dengan cara dengan pendekatan yang mungkin lebih tradisional. Oke. Turun langsung ke match by match. Ya kan? Nggak ada tuh dibantu AI, nggak ada tuh dibantu statistik. JavaScript. Nggak ada tuh Oracle, Red Bull Racing, nggak Oracle maksudnya. Ya kan? Nggak ada Oracle, nggak ada Copilot. Yang pada saat nggak itu pakai ini ERP. Iya, nggak ada tuh. SAP. Kenapa? Jadi emang siapa sih orang yang maksud gue orang kayak gimana sih yang lo harapin bisa ada di bangku sporting director ke bawah berarti sampai ke scout ya nggak ada sendiri mandu bakat lah iya, gitu scouting ya, gitu ya betul. Oke, kita tahu di zaman Abramovich awal-awal ke Chelsea itu dia bisa dibilang pengetahuan bolanya mungkin sangat minim ya karena dia pebisnis pada awalnya ya. Nah di situ dia bertemu dengan sosok pria yang sudah makan asam garam sepak bola dan sudah mengetahui tim yang mau di rebranding itu bagusnya gimana gitu. Oke. Sebut namanya coba. Dia adalah De Vretes. Piet de Visser. Iya. Kenapa De Vretes? Piet de Visser ini dia dulu pemain bola. Ya. Asal Belanda. Ya. Tapi karir bolanya kalah mentereng dengan karir kepelatihannya. Kayak Toto Wolff. Kayak Hornet juga. Iya, kayak Hornet balapannya cemen. Iya. Tapi emang dia lama melatihnya itu lebih lama scoutingnya sebenarnya. Oh ya? Iya. Karena dia dari Belanda, ya nggak asing di circle dia yang menjadi salah satu rekomendasi dia dong ke orang-orang yang minta jasanya mereka. Nah, di waktu itu di tahun 2004 sampai 2005 ketika Abramovich mulai mengakuisisi Chelsea setelah dia memiliki mayoritas sahamnya itu, dia sempat dikasih tahu sama si Bang Piet, Bapak Piet de Visser ini. Saya punya pengalaman dulu melihat seseorang pemain bola asal Brazil berbadan kecil,
tapi dengan visi misi bermainnya itu bisa mengalahkan pemain Eropa yang berbadan tinggi dan kekar di zaman itu. Dia bilang gitu. Kata Siapa? Abramovich, siapa pemain Iya itu? makanya gue juga nanya siapa pemain Brazil loh ini. Pemain Brazil. Brazil di Belanda lagi. Belanda, PSV tepatnya. Siapa? Pemain itu adalah Ronaldo Nazario. Ronaldo Wati. Iya. Di tahun itu dia baru pertama kalinya go internasional ke Eropa. Belum banyak tim yang meliriknya dia. Sampai akhirnya dia bisa ke Barcelona. Oke. Dan peaknya di Inter. Oke. Dan puncaknya di Real Madrid. Iya. Gitu. Jadi omongan Piatti Visser ini didengar sama orang beberapa squad talent juga dari Barcelona dan dari yang lain-lain gitu. Nah, hasil dari ketemu dengan Abramovich ini, makanya Chelsea awal-awal ada Abramovich itu pemain yang datangnya itu strikernya adalah Batman Robin. Kezman sama Robin maksudnya. Oke. Gitu. Itu dua dari PSV tuh. Ya, Jadi jadi gondol. Jadi sebenarnya atau pelatih baru atau tim sporting director atau scouting itu bawa pemain dari tim lamanya itu sesuatu yang biasa. Iya. Intinya itu kan maksud lo. Cuma ya lebih mateng lah gitu loh. Gak yang asal comot, Gak cuman by data doang. Gak cuma asal menurut gue kayaknya bakal cocok nih sama taktik gue nanti di sana. Gak cuma itu, tapi ada ininya lah. Ada faktor C. Kan kita gak bilang bukan cuma ada faktor A, B, tapi ada faktor C, D, E-nya tuh ada gitu. Iya, kalau misalkan kita ringkesin lagi, mungkin data atau AI yang dipakai zaman dulu tuh dia pakai intuisi. Nah, anjay. Dan itu yang hilang dari sosok Lauren Stewart, David Velo, Joe Schilt, dan Sam Joel. Iya. Yang kita lihat sekarang itu pure by data. Itu lu nyari pemain apa nyari orang-orang TK Bahari sih? Iya, kalau kamu mau begitu by data depan laptop semuanya ya kan, analisis data doang. Kamu jangan jadi scouting director, kamu jangan jadi sporting director, jangan jadi pemandu bakat. Kamu jadi trader. Ya minimal masuk EY lah. Ih, manusia tuh ada pergerakannya, coy, gitu loh. PWC maksudnya, gitu. Apa tuh? PWC. Apa? Perusahaan internasional. Oke. Enggak, maksud gua adalah mungkin mereka datang juga ke lapangan mungkin ya. Cuman kan ketika datang ke lapangan antara dia nonton pemain muda nih sama laptop, kayak banyak laptop kayaknya. Betul. Ya menurut gua nih ya. Soalnya ya mohon maaf nih. Pemain yang lu scouting kok begini, Bos? Mana mahal-mahal. Kalau lu sama bapak ini umur matang. Nah. Iya, tapi emang maksudnya ketika Piet didapuk sebagai scoutingnya Chelsea di bawah Abramovich, itu kan di umur matang. Sedangkan kalau kita lihat di sini Lauren Stewart umur baru 40 tahun. Wis, datanya. Joe Schilt baru umur 39 tahun. Ini. Bahkan Sam Joel lebih muda daripada Mas Adit. Willy. Sam Joel umur 36. Wah. Iya sih, Bang Adit udah mau ulang tahun ke-57 ya. Iya, betul. Enggak, masa Mas Adit lebih tua dari Paul Winstanley. Seumuran dong. Gila karya. Mantap sekali emang nih. Seumuran dong, 47. Seumuran 47. Sorry, ngurangin 10 tahun. Yang tua cuma satu, David Velo, itu juga kayaknya udah ketuaan. Yang sekarang David Velo aja di Sporting ya, lebih ke Sporting Director ya. Tapi gue potong dikit, sorry. Ini dari kemerdekaan yang tadi lu sebutin semua. Itu dengan hasil Chelsea sekarang, mereka masih aman posisinya. Meskipun ada 3 orang staff dari Los Senior yang dipecat hari ini. Siapa aja tuh, Bang? Ada. Jadi 2 orang ini nggak dipublish namanya, cuman salah satunya ini itu adalah nama depannya doang disebut Ben. Dia adalah pelatih klub akademi. Ya, nyambung tuh. Nyambung tuh, bener. Kan yang salah ada di sini. Iya. Akademinya lagi bagus loh padahal. Iya, abis juara. Abis nemu pemain Messi-nya. Iya, gue tadi lupa masukin ke pointer, sorry. Abis juara padahal. Karena setelah game lawan Brighton kalah ini, hari ini mungkin siang ya di waktu London ya. Itu mereka langsung ini meeting. Langsung ada pertemuan. Ngaruh tuh. Ngaruh.
yang ngabisin anggaran aja. Anggaran mana lagi yang mau dihabisin? Orang ini tim aja sekarang udah rugi sekitar 1,6 ya, Billion 1,6 billion coy. atau 689 juta pound sterling. Dan mampusnya, maaf ngomong kasar, Chelsea atau Blue Co kabarnya punya klausul sama Ryan Reynolds enggak kan? Sama sama Roman. Ketika take over tim ini tidak boleh dijual selama paling tidak 10 tahun. Meskipun mereka rugi. Yes. Iya. Kalau lu mau hancur bareng sama kita. Kalau lu mau hancur sama dia. Ini sebenarnya gue dari satu sisi ketika gue tahu berita ini, ketika gue tahu isu ini, gue bilang gue di satu sisi, ya udah mereka miskin bareng aja gitu. Hancur bareng. Ada fan M brengsek banget. Apa? Datang cuma ngelatih lab squad. Iya. Oh iya. Iya menang, iya King, siap King. Iya King. Iya, Iya begini-gini Cunha, iya. Fucking hell. Itu 10 tahun ada kalau klausul itu bener, ya udah kita sebagai fans cuma bisa teriak-teriak Blue Co out, dan satu-satunya mungkin cara yang bisa dilakuin sama supporter Chelsea untuk saat ini adalah tidak mengambil season tiket musim depan. Iya, boykot. Biarin ancur-ancur bareng musim, sakit bareng deh, meleduk bareng dah. Kalau yang gue pernah lihat yang paling memorable ya terkait aksi boykot ini, waktu itu ini babak knockout UCL antara Arsenal versus Bayern Munchen di kandang Arsenal. Jadi fans Munchen ini mereka beli tiket, cuman masuk ke lapangannya itu di menit ke 30-an gitu. Tapi sebelum awal itu mereka udah masuk, cuman membentangkan banner doang. Fans Munchen. Iya, jadi kosong nih, bangku kosong, banner doang. Itunya kayak mereka protes bahwa tiket kemahalan. Oke. Gitu. Dimana dia menganggap bahwa maksudnya gini loh, lu tuh udah dicowel sama orang luar Inggris gitu loh, bahwa terlalu menjadi sapi perah gitu para supporter kayak gitu. Dan ini juga dirasain bukan cuma away supporter tapi ya home supporter pun ngerasain gitu. Iya. Home supporter juga udah ngerasain, kan bayangin. Udah paling ini ngaco 1,2 billion in debt, ya kan? The club as collateral. Udah gitu juga ternyata kalau kita usik lebih dalam atau kita usut lebih dalam, wage cap itu ada di 150.000 pounds a week. For nothing. No top player in there. Ya itu otomatis 1,2 1,6 pounds ini, 1,2 pounds 1,6 billion dollar ini ya bakal terus bertambah. Benar. Ya kan? Jadi literally ya, kalian Chelsea cuman punya 3 pemain top. Kayak kalau dilihat dari raihan trofi. Enzo Fernandez World Cup, Cole Palmer Reece James Champions League, dan Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Sama Cucurella Euro. Udah. Berarti 4. Udah selebihnya mah NPC. Dan itu juga teman-teman yang harus kalian tanemin nanti ketika kalian nonton di Indonesia. Jangan mau merasa terhibur dengan oke lah katakanlah kita beli tiket, oke lah katakanlah kita nonton. Cuma kita bayar di sana untuk protes. Ya, kita bayar di sana untuk move panjang umur perjuangan. Ya itu sih. Ya, jadi kita nanti bakal bertemu di pintu 10, kita akan menggunakan banner besar dengan nyanyi ini. Apa? Tugutani, apa? Lagu apa tuh? Gugur Rakyat. Oh, yang itulah. Iya itu ya. Ya ampun lupa saya, maaf Ferry Dwandi. Saya lupa. Ya, gitu. Dan ini kabar terbaru teman-teman. Apa ya? Kalau misalnya gua kenapa bisa dibilang tidak mungkin yang namanya memecat Liam Rose senior. Iya, mencat Liam nggak mungkin. Kenapa Liam masih dipertahankan? Ya balik lagi pasti adanya pesangon.
Parah. Yang bahkan pesangonnya 2 kali lebih besar daripada Enzo Maresca. Karena masih 6 Enzo tahun. Maresca di 11 juta kemarin kan? Ini 11 juta pounds. Ini ada di 24 juta pounds. wah gila sih. 24 juta pounds pesangon dibayar. Liam Rice senior biar kata dipecat juga ngkong-ngkong kaki. Udah itu gue pensiun langsung. Berapa itu? 557 miliar, gila. Bikin lapangan padel gue. 557 miliar coy pesangonnya. Iya. Setengah T. Tuh. Ih, takut. Gue balikin kripto bagus lagi. Oh enggak gitu ya. Enggak juga sih. Nah itu makanya ya udah satu-satunya cara adalah ya semoga. Jadi kita diminta untuk bersabar dengan pria vokalis penunggu itu. Oke. Sampai Maul ya, tiba-tiba Maul. mirip. Iya, Sampai akhir musim. mungkin bisa jadi Bukan lebih. mungkin, udah pasti nih mah. Iya, sampai akhir musim iya, tapi bisa jadi lebih maksudnya. Wah iya lagi. Aduh, ayo. Gue sih udah mulai nyicil sih. Apa? Ekspektasi. Atribut Munchen. Dan gitu dong, kalau dibuka apa nih bukannya? Swansea. Kalau gue sih rencananya mau fokus ke ini sih, gedein Indo Atleti dibilangin. Oh iya sih. Pokoknya final seru banget kalau Atleti ketemu sama Munchen. Yang satu attack, yang satu defense. Itu bakal jadi final Liga Champions yang harus kalian tonton sampai setengah 6 pagi. Ya. Pasti. Tapi sedikit nih intermezzo, ya kan? Karena kekalahan Chelsea ini itu ngebikin, wah ini 1% doang kali kita lolos UCL nih. 1% doang udah guys tinggal. Karena kita yang bawah-bawahnya Chelsea itu poinnya tipis dan mereka bakal main di weekend ini. Betul. Karena Chelsea udah main kan sekarang. Nah jadi tinggal 1%. Cuman ada yang setidaknya kita memberikan manfaat. Ada anomali ya. Enggak, kita memberikan manfaat. Oh iya. Untuk Blessing in disguise. fans Arsenal. Apa Mereka tuh? senang banget kita kalah. Kenapa tuh? Iya, mereka bilang kayak, wah KJD kebetulan juara dunia. Sampai bilang apa? KJD ini apa? Klub. Bukan. Klub beli trofi gitu. KBT diganti KBT, klub beli trofi gitu. Sebutin semua. Gue mau bilang kayak, kalau menghina kami dapat menimbulkan dopamin buat kalian, nggak apa-apa. Karena nanti malam hormon kortisol kalian akan naik karena City akan naik ke peringkat 1, guys. Betul, itu 1. 2, berobat lu delusional. Fans Arsenal, terutama yang di Indonesia, lu delusional, ya. Lu berobat dah kata gua. Iya. Keras tuh. Abis ini aku diserang. Bodoh amat. Aku gak peduli, asik viral kita abis ini naik. Iya. Emang delusional aja rata-rata. Halu. Parah ya? Halu, asli. Enggak, maksud gue gini. Kan katanya sebuah tim itu tercermin karena fansnya kayak gimana. Ya kan? Gue nggak bisa ngebayangin lu 3 tahun juara 2 terus gitu dan hampir gue sampai di level kayak yaudah deh nggak apa deh lu cengin kita nggak apa deh, yang penting lu happy daripada ntar ODGJ kan. Ya, emang udah Uts halu kalau mah kita santai aja hari-hari. bukan hari-hari Apa? ya ngeliat aja. Enggak, sekarang gini, klub mana yang dihancurin sama pemerintah negaranya. Udah gitu aja. Ada, men. Udah gitu aja. Itu dia. Lu dikasih makan itu diem deh. Benson itu kan. Benson kan mantan ininya kan fans Arsenal. Adalah penyakit tuh Arsenal tuh. Oke. Daripada gue makin sakit ya kan. Halu kayak fans Arsenal. Mending kita udahin aja video ini. Prediksi tipis lah. Free final FA Cup. Ya, on bentar lagi. Wembley. Kita bakal ke Wembley, teman-teman. Masih ada 1 piala yang bisa diharapkan. Masih ada 1 piala yang bisa diharapkan, masih bisa dioptimiskan. Iya. Ya semoga pemain pun masih sama optimisnya, masih sama pengennya ngangkat piala sama kita. Iya. Pengen lihat Chelsea yang nggak puasa gelar amat. Ya. Jadi paling nggak sejelek-jeleknya Chelsea masih angkat piala, sebagus-bagusnya Arsenal juga juara 2 ya. Optimis dia. Ngerebut posisi City. Posisi 2. Tapi itu emang enggak sejelek-jeleknya Chelsea masih angkat dapat piala. piala. Sebagus-bagusnya Arsenal juara 2. Tuh.
Lu tuh harus mikir nih sampai sini nih. Iya. Sampai sini lu nih hati lu udah kena itu. Beneran serius deh. Itu lu hati sama otak lu udah gak kerja kalau lu masih membanggakan Arsenal lu dengan Red. Gue request ke itu kalau misalkan Chelsea juara, request ke sopir mobil paradenya. Apa? Lewatin Emirates. Jauhan muternya anjing. Oh, biarin. Kejauhan. Puter-puter ibarat aja, kata nih, utara. ibarat kata nih, ya. Ibarat kata dari Puri, nih. Jakarta Barat nih. Bukan dari Senayan. Oh, Senayan. Ya kan ke Tambun. Ya, jauh banget. Jauh kan ke utara jauh. Ya, tapi kan dari Kembangan bisa ke ini, Tambun. ke Pik langsung ibaratnya gitu. Kebagusan lah kalau London Utara dibilang Pik, jelek kalau London Utara. Oh iya, kapuk yang versi kapuknya. Ini kan Kamal. Ngomong-ngomong, kan kalau Pik itu kan Pantai Indah Kapuk. Pik 2 apa Pik 2? Pantai Indah Kapuk? Salah. Pantai Indah Kosambi. Oh iya, geser lebih ke Kosambi sih, nyebrang-nyebrangan sama Kosambi. Cuma ya udah oke lah. Lumayan lucu, boleh. Nice try. Lucu lah kayak fans Arsenal. Ya. Gimana? Kita bakal ketemu Leeds yang lagi OP-OP-nya. Okafor tau gitu gue ngaptenin lu. Calvert Lewin. Kalah kita, Wan. Baru tadi sombong. Kalah ini kita, Wan. Kalah ini kita, Wan, kayak Wan. Aduh. Enggak lah, harusnya bisa ya menang. Menurut lo, apa yang harus dilakukan Liam? Karena Liam bilang, di hari Minggu nanti, dia akan membawa pemain-pemain yang bersama dia. Dalam artian, tepat untuk Stand with Liam gitu. Iya, stand with this team lah dia bilangnya gitu. Berarti kipernya Jorgensen, tengahnya Esugo, depannya Colwill dipaksa main, Caicedo main, James main, udah pasti. Oke. Terus? Karena di last match kemarin, di doorstop yang gue bilang, dia ada tiga pemain yang worth to be defended, ya kan? Dan ada 3 pemain juga yang not good for this team. Nah, gue bilang tiga pemain. Kalau kita ngomongin 3 pemain yang mungkin layak di defend sama dia, yaitu orang-orang itu, James, Caicedo, Colwill, ya kan? Yang udah dengan jelas-jelas masih ngebelain. Colwill statementnya terbaru masih ngebela. James, Caicedo baru perpanjang kontrak, panjang lagi, ya kan? Nah 3 orang yang berisik, 2 diantaranya Cucurella, Enzo. Cole Palmer gue belum ada bayangan nih, dia lebih ke arah mana nih? Cedera dia. Ya nggak, maksudnya iya dia di tim mana? Sering. Worth to be defended by Liam or not good for this team? Iya, jelas. Nah, kan tuh orang aneh ya. Jangan defense Arsenal. Soal aneh. Lucu sih. Ya itulah. Ya menurut lo siapa tuh? PD. Tapi harus gimana? Harus gimana? Berarti langsung ya? Sampai tiang roboh ya? Sampai tiang roboh lah kan di Wembley. Oke. Menang lah. Menang lo, prediksi lo menang, bisa tetap menang. Adu penalti. Skor berapa? Adu penalti lu ya? Penalti gua. Tapi ini pilihannya kalau gue 2, menang besar atau tipis penalti. Feeling gue menang tipis. Kalau menang tipis doang nggak penalti enggak? Menang tipis yang ngegolin Hato. Seru sih. Volley lagi. Ya aku baru mau begini gua. Hato volley. Asempo. Kalau kayak Gustav Sih. Gustav ngegolin. Nggak ada lagi tuh Gusto, nggak ada. Di studio bola kita nggak kenal pemain namanya Gusto. Nggak ada malu Gusto. Karena dia pemain Prancis. Iya, ada Gustav. Gitu. Oke, siap peng Prancis. Jerman nih bos. Ya ada pala teman-teman, ada pala. Udah biasa streetball, udah biasa yang begitu-gitu di streetball. Bentar lagi ada tukang kue putu. Aduh, pakai HP. Kue putu lewat. Ada komen. Halo Bang Dafarama. Udah kamu udah lama nih. Kemarin komen lagi yang gue ngomongin PSHT. Enggak, gue ini. Ya bilang Sherlock Mas Karyo, aku OTW katanya. Ini Firama. Lu kalau lagi di sini, dia kan katanya kalau nggak salah dia di luar negeri ya. Kalau lagi di sini, main lah. Boleh. Main lah, kita nongkrong lah. Dia apa? Militanis football. Iya, Militanis football itu dia ngebelain kita terus. Ayo Bang, kita nongkrong deh Bang. Kemudian kita ngobrol, kita nongkrong, kita nge-live di IG sama di YouTube.
Pakai handphone aja. Sambil ngata-ngatain viewers lain. Tapi kalau ngomongin viewers, gue mau salam-salam juga nih buat teman-teman CISC Sukabumi. Oh, Sukabumi. Sukabumi. Oh, iya, Sukabumi absen kemarin. Sukabumi, terus juga Tasik. Iya, mereka absen. Bang Andri, halo, sama ini Kuningan. DM gue dia. Oh iya, Nyuruh kita sono. nyuruh kita ke sono. Iya, Enteng rahang lu. Iya, Bang Abi. Gue nggak bisa bahasa Sunda. Ngomong-ngomong acara. Gitu. Kan lagi ada Gaterdal Oh, iya Gaterda. Gaterda mana tuh? di Pemalang. Jateng. 9 sampai 10 Mei. Jateng DIY berarti. Jateng di. Oh iya tuh CSC Jateng DIY lagi ada acara teman-teman. Lagi buka pendaftaran ya? Iya. Ya sekarang udah harga normal sih. Ya lagi buka pendaftaran buat teman-teman fans Chelsea mungkin di Jawa Tengah dan DIY buat langsung ketemu sama Papa Heru. Papa Heru ketemu sama fans Chelsea lainnya di Jawa Tengah dan DIY. Undang kali streetball. Berangkat nih gua nih. Datang DIY mah gua iyain. Guys, Pemalang nih. Gua mau kalau Wanda mungkin mau tuh datang ke Kuningan gitu. Enggak, gua pilih kasih gua. Gua datang DIY doang maunya. Gue waktu di Kerawang tuh ada keterikatan emosional sama Kuningan. Oke. Ya kan lu Abi yang gini. Abi. Oh, parah itu. Iya. Seru banget itu. Nggak, tapi ya kalau mau undang-undang ya kita Streetball pengen banget sebenarnya bisa kayak kemarin di Jogja bikin video di Jogja. Iya. Ntar mungkin bikin video di Bandung, tapi mungkin video di Kuningan, tadi Pemalang, tadi Tegal. Ya kan kita pengen di Sukabumi gitu mungkin. Nah. Apa? Hah? Sukabumi. Udah nggak usah dong. Ih, kenapa harus di sini ngomong jadi ketahuan banget gak taunya. Ya di Sukabumi tadi di Jakarta kan tiap hari ya. Support bukan sih? Nggak tahu gue. Lupa. Pokoknya dimanapun itu. Di Depok juga gue iyain sebenarnya. Undang kali ya besok ya kalau di Depok. Undang besok. Tiba-tiba undang Korwil Depok. Black Maul kali ya kita undang Alin suruh sini kali ya Korwil Bekasi. Boleh. Ya kan? Kalau Tangsel. Udah Tangsel tiap hari di sini. Pokoknya Tangsel sama Jakarta jangan ada yang diundang. Jatuhnya apa ini nepotisme. Kalau Bekasi kasihan itu. Pokoknya member Jakarta ya. Pokoknya member Jakarta, member member Jakarta, member Tangsel udah enggak bakal duduk di sini. Jaga-jaga daripada bilang nepotisme, ya kan? Apa? Iya. Bendahara gue mau datang tadinya. Usir. Gue usir. Minggu depan ikut Bim, minggu depan. Ilham datang gue usir. Ya udah, gitulah teman-teman, makanya nanti kalau biar kenal sama yang lain makanya ikut nanti di GBK. Itu dia. Lebarannya fans Chelsea. Itu dia. Kita ngumpul, kita nonton, kita protes. Itu. Ya, jangan lupa member. Ya. Biar kalian bisa ngamanin slot tiket kalian tanpa harus kisi-kisi apa lagi tuh Mas Adit. Lo di harga normal. Kenapa tiba-tiba ada Mars Perindo? Ada bini gua nanya. Oke. Lo beli harga normal. Iya. Nggak dapat apa-apa. Iya, lo Di Chelsea Indo dengan harga yang mirip. Aha. Lo dapat banyak item. Jangan. Itu nanti dulu. Semua tuh kasih tahu. Jadi kalau ada yang isi Saweria Gope, gue spill kaosnya. Saweria Gope, gue spill kaos yang nanti dijual. next episode Kaos member, sumpah keren banget serius. ya. Serius. Keren banget. Lihat no. Nesa langsung bombastis set aja ngomongin kaos. Ntar gue bagi 200 cepetnya buat bareng-bareng. Santai. Cepetnya beli Dani. Iya. Di IG gue ntar, di IG gue aja biar gue yang kena, gak apa-apa. Oke. Bye-bye. See you on the next video. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Thank you udah subscribe, udah like, udah komen, udah share. Ya, see you on the next video. Bye-bye. Iya, capek. Nah itu tadi bunuh diri kan udah. Sampai yang kopek harus gue spill.